Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renus Puterkansa, biasa dipanggil Renol. Saya dari kelas 11B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dan demokrasi Pancasila pada era reformasi sampai sekarang. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang munculnya Orde Baru. Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah Tritura. Tritura sendiri merupakan gerakan yang dimotori oleh Angkatan 66 atau KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura membawa 3 tuntunan untuk pemerintahan Indonesia masa itu, yakni perompakan kabinet Dikora, penurunan harga yang melambung tinggi, dan pembubaran PKI. Perjuangan Tritura menjadi semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan para aktivis pada waktu itu. Terlebih lagi, peristiwa G30S membuat kepercayaan rakyat semakin menurun terhadap pemerintahan Orde Lama. Nah, karena konflik sudah bermunculan di mana-mana, Presiden Soekarno akhirnya meluncurkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar adalah surat perintah yang membukakan gerbang berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Super Semar memiliki beberapa poin, yakni Soekarno merujuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik di Indonesia. Saya juga akan membahas pengertian dari Orde Baru. Jadi, pengertian Orde Baru secara sederhana adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto menjadi yang paling lama di Indonesia karena mencapai 32 tahun masa pemerintahan. Sehingga masa Orde Baru juga berlangsung pada kurun waktu 32 tahun tersebut. Saat pemerintahan Orde Baru mulai berjalan, kondisi sosial ekonomi kembali kepada titik keseimbangan. Harga kembali normal dan kerusuhan dapat ditenangkan. Namun, panjangnya masa pemerintahan juga akhirnya membuat ketidakstabilan yang sempat Setelah 15 menit kemudian, terus yang berikut, kebijakan politik pada masa Orde Baru. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah perubahan hal ini warna membuat Presiden merah Soeharto pada larutan melakukan asam, yang dimana warna aslinya itu merah tua. Tapi metode pada indoktrinasi Pancasila larutan melalui asam itu berbagai dia cara, berwarna merah seperti muda, pengajaran sedangkan P4 pada atau larutan pelaksanaan basah itu pedoman dia penghayatan berwarna dan coklat. pengalaman Terus bersudah yang di dalam berikut kunyit. lingkungan Kunyit sekolah. warna aslinya itu orange, Pemerintahan tapi Orde pada Baru juga larutan mengizinkan asam dia masyarakat untuk berubah membentuk menjadi warna organisasi kuning. dengan syarat Terus menggunakan asas pada larutan Pancasila. basah itu dia berubah Rezim menjadi ini warna juga merah. melarang Terus kritikan ekstrak yang kemas menjatuhkan pati, pemerintah yang dimana dengan warna alasan aslinya untuk itu menjaga adalah kestabilan warna negara. merah. Selain itu, Pada sistem larutan pemerintahan asam yang dia juga berwarna digunakan pada merah. masa Orde Baru adalah presidensial. Dan pada larutan basah dia berubah warna itu menjadi hijau kecoklatan. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Terus saya juga akan membahas kelebihan masa Orde Baru. Nah, pada zaman pemerintahan Orde Baru terkenal dengan pembangunannya yang masif. Hal ini bisa terjadi karena pemerintahan Orde Baru memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang utama, baik itu pembangunan fisik
dan non-fisik. Kelebihan selanjutnya adalah keberhasilan untuk memulihkan kestabilan politik dan keamanan setelah pergolakan Orde Lama. Pemerintah yang sudah menstabilkan kondisi politik saat itu memungkinkan untuk fokus membangun ekonomi Indonesia. Masa Orde Baru mampu membuat pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai rata-rata 7% per tahunnya. Selanjutnya, pengurangan kemiskinan yang signifikan dari 60% masa Orde Lama menjadi 11% pada tahun 1996. Masa ini juga terjadi swasembada pangan yang tercapai pada tahun 1964. Pada bidang pendidikan, masa pemerintahan Orde Baru mengangkat angka partisipasi sekolah dan diberlakukannya wajib belajar 6 tahun. Bukan hanya di bidang pendidikan saja, pada bidang kesehatan juga mengalami perbaikan. Angka harapan hidup meningkat dari usia 47 tahun pada tahun 1996 menjadi 67 tahun. Angka kematian bayi juga mengalami penurunan yang signifikan. Banyak sekali perubahan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru. Masa ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pemain yang aktif pada ranah internasional. Dan juga bukan hanya kelebihan saja penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, tetapi juga bentuk kelemahannya juga itu seperti yang pertama, muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Terus yang kedua, ketimpangan sosial terutama berkaitan dengan kesempatan dan distribusi kekayaan. Terus yang ketiga, gaya kepemimpinan cenderung otoriter. Terus yang keempat, kebebasan berpendapat harus dibatasi. Terus yang kelima, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM banyak dilakukan pemerintah hingga aparat keamanan. Terus yang keenam, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjamur di segala lini pemerintahan. Terus yang ketujuh, demokrasi cenderung berjalan di tempat karena penggunaan golongan karya atau Golkar sebagai mesin politik untuk mendapatkan kestabilan yang diinginkan pemerintah Presiden Soeharto. Terus yang berikut, penyimpangan pada masa Orde Baru. Namun, selain kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh rezim ini, ada banyak penyimpangan yang dilakukan yang menyalahi konstitusi yang merugikan masyarakat. Yang pertama, penyimpangan terhadap konstitusi. Pembatasan kebebasan. Hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat rakyat dibatasi. Media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintahan Jepang. Terus perpanjangan masa jabatan. Masa jabatan presiden diperpanjang secara terus-menerus melalui MPR yang berisi banyak anggota yang dipilih pemerintah. Konstitusi seolah diabaikan untuk kepentingan kekuasaan. Terus yang kedua, penyimpangan terhadap Pancasila. Bagian yang pertama, dominasi kekuasaan. Pancasila sebagai dasar negara tidak diterapkan secara konsisten. Prinsip keadilan sosial dan kerakyatan terabaikan karena kekuasaan terpusat di tangan presiden dan kroninya. Bagian yang berikut, pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat seperti tragedi 1965, tragedi Timor tahun 1983, dan tragedi Trisakti tahun 1998. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut Pancasila. Terus yang ketiga, penyimpangan terhadap pembangunan. Bagian pertama, korupsi merajalela. Korupsi merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Kolusi dan nepotisme jadi umum. Kekayaan negara dikorupsi untuk kepentingan segelintir elit. Terus bagian yang berikut, kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi yang pesat tidak dinikmati secara merata. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin semakin lebar. Terus penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Lewat beberapa Orde Baru, politik dan ekonomi negara semakin kuat, namun karena ditimpa oleh krisis moneter pada tahun 1997, membuat pemerintahan Orba ini tergoyangkan. Kejatuhan Soeharto sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba.
ada banyak kondisi yang turut mendorong peristiwa runtuhnya kekuasaan Orba. Contohnya krisis ekonomi yang menyerang Asia dan akhirnya berimbas pada kestabilan Indonesia. Nilai tukar rupiah turun drastis dan bahan-bahan pokok melonjak drastis. Hal ini menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat sudah mulai berani melakukan protes dan aksi massa. Untuk rasa pun muncul sebagai reaksi atas mahalnya harga bahan pokok di berbagai kota di Indonesia. Akhirnya terjadilah tragedi Trisakti pada Mei 1998, yaitu aksi massa dari mahasiswa untuk melakukan protes serta menurunkan kepemimpinan Soeharto. Sejarah ini tidak kita sebut sebagai sejarah reformasi 1998. Krisis itulah yang membuat pemerintah Orde Baru kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga Presiden Soeharto pun mengundurkan diri tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, yang menandakan bahwa kekuasaan Orde Baru berakhir dan mulainya era reformasi. Terus poin yang berikut adalah demokrasi di Indonesia pada periode pada masa reformasi dari 1998 itu sampai sekarang. Masa Orde Baru berakhir pada 1998 dan berlanjut pada periode reformasi yang dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang adalah penerapan pemilu yang lebih demokratis. Dalam perkembangan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi tahun 1998 sampai 1999 menyebutkan bahwa pada masa awal reformasi Indonesia berhadapan dengan krisis moneter yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sekarang, kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang berikut, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi Orde Baru. Indonesia mengalami berbagai masalah seperti krisis moneter dan politik. Hal ini justru membuat masyarakat sulit percaya terhadap pemerintah. Bahkan kondisi tersebut juga memicu berbagai kerusuhan hingga akhirnya Presiden Soeharto mundur dari kursi jabatan dan digantikan oleh wakilnya yakni B.J. Habibie. Pada masa ini ruang bagi pers kembali terbuka dan diberlakukan pula sistem multipartai pada pelaksanaan pemilu 1999. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang adalah yang pertama, terjadi rotasi kekuasaan. Salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang adalah adanya rotasi kekuasaan hingga pusat kekuasaan tidak selalu sama. Hal ini terjadi mulai dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa. Adapun tujuan rotasi kekuasaan adalah untuk membuka kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam politik. Selain itu, rotasi kekuasaan juga bertujuan agar pemimpin tidak memimpin selama seumur hidup. Terus yang kedua, pelaksanaan pemilu lebih demokratis. Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang berikutnya adalah pelaksanaan yang lebih demokratis daripada sebelumnya. Hal ini tentu membuka jalan bagi setiap warga yang memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi. Adapun puncak pemilu terjadi pada tahun 2004 yang memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk memilih lembaga eksekutif maupun legislatif. Terus yang ketiga, hak dasar warga lebih terjamin. Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang adalah hak-hak dasar warga negara lebih terjamin. Misalnya, kebebasan untuk berpendapat, mengikuti pemilu, hingga kebebasan pers. Terus yang keempat, rekrutmen politik terbuka. Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang yang terakhir adalah rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia agar dapat menduduki jabatan dalam bidang politik. Demikian penjelasan saya seputar demokrasi pada era Orde Baru dan pada era
reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.